Aqui, Tá gaji? obrigado. English. I speak English. You suck my face. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan tentunya banyak rezekinya. Kembali saya Sato dari channel Sato Movie akan menghibur kalian semua. Pada video kita kali ini saya akan mereview film yang bergenre crime, drama, dan juga thriller. Film ini berjudul Stillwater yang rilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh aktor yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu Matt Damon, dan juga dibintangi oleh aktris-aktris cantik seperti Abigail Breslin dan juga Camille Cottin. Film ini bercerita mengenai seorang ayah yang bernama Bill yang berusaha menyelamatkan putrinya dari jeratan hukum. Hal ini dikarenakan putrinya dituduh telah membunuh pacarnya. Nah, apakah Bill berhasil menyelamatkannya atau sebaliknya? Untuk itu, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal alur cerita kita melihat seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya. Pria itu bernama Bill. Pria ini terlihat sedang mencari pekerjaan ke sana kemari. Sehari kemudian saat dia bercakap-cakap dengan ibunya, dia teringat dengan anaknya yang ternyata dipenjara di negara Perancis. Dan kemudian Bill pun memutuskan untuk pergi ke Perancis dalam rangka menjenguknya. Di bandara sebelum take off, dia membeli oleh-oleh kalung buat putrinya itu. Kalung itu bertuliskan Stillwater. Frankfurt, your gate 22. Singkat cerita, sampailah Bill di Perancis, tepatnya di kota Marseille, dan menginaplah dia di sebuah hotel. Di hotel itu pada malam harinya Bill nggak bisa tidur karena tetangganya berisik saat lagi mabuk. Bill pun menegur mereka, dan salah satu dari mereka bernama Virgin. Good night. Keesokan harinya, Bill pun berangkat ke penjara untuk menjenguk putrinya yang bernama Allison. Bertemulah mereka saat itu, dan Allison meminta ayahnya untuk memberikan sebuah surat kepada seorang pengacara yang bernama Lepar. Setelah selesai pulang dari penjara, Bill pun pulang ke hotel dan dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Maya. Saat itu Bill membantunya untuk memintakan kunci hotel karena dia tidak dapat masuk ke kamarnya. Tiba saatnya Bill saat bertemu dengan pengacara yang bernama Lepar. Dia segera memberikan surat itu kepadanya. Pengacara itu membacanya dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu kasus putrinya itu. Cannot honor your daughter's request. We have exhausted every. Yes, ma'am. Bill yang kecewa kembali ke kamar hotelnya. Tak berselang lama kemudian datanglah Virgin yang berterima kasih karena anaknya yang bernama Maya itu sudah dibantu dapat masuk ke dalam kamar hotel. Dan dari sini mereka pun berkenalan satu sama lain. Bill memberanikan diri meminta tolong kepada Virgin untuk menerjemahkan apa isi surat itu. Dari surat itu diketahui bahwa yang membunuh Lina bukanlah putrinya, tetapi seorang pria yang bernama Hakim. Bill kembali berusaha untuk menyelamatkan putrinya dengan memberikan bukti baru tentang Hakim kepada pengacara itu. Akan tetapi usahanya sia-sia
dan dia pun kecewa berat. Worked with the people on this list, and they are all Fucking list. Saat kunjungan di penjara berikutnya, Bill mengatakan berita bohong kepada putrinya dengan mengatakan bahwa pengacara itu bakal membantunya keluar dari penjara. Tentu saja Allison senang setengah mati. Karena tak mau mengecewakan anaknya dan ingin membebaskannya dengan caranya sendiri, maka pergilah Bill menemui seorang pria yang bernama Dinoso. Dia adalah pensiunan polisi di kota Marseille. Dinoso ingin sekali membantu Bill, tetapi dengan iming-iming imbalan sebesar 12.000 euro. Tentu saja Bill pun kaget mendengarkannya. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Dinoso. Keesokan harinya, Bill mencari seorang pria yang bernama Okonedo. Dia adalah seorang dosen yang bekerja di universitas anaknya. Lalu bertemulah Bill dengan Okonedo. Dari sini Bill mendapatkan nomor telepon muridnya yang juga teman Allison. Dia bernama Saud. Nah, ternyata si Saud ini adalah salah seorang yang berada di tempat TKP saat terjadinya pembunuhan. Bill pun teringat dengan Virgin, lalu mencarinya untuk dimintai tolong sebagai penterjemah saat nanti bertemu dengan Saud. Okay, Maya, tu peux... Bah, si, regarde. With this view, but has a few defects. Lalu bertemulah mereka dengan Saud di sebuah kafe. Saud memberitahukan kepada mereka bahwa Akim, sang pelaku pembunuh sesungguhnya, tinggal di sebuah daerah kumuh yang bernama Caliste. Belum selesai berbicara, salah seorang temannya merasa ketakutan karena melihat kedatangan gerombolan anak-anak muda. Dan kemudian temannya itu mengajaknya pergi dari That's my situ. little girl. Allison is my. She told me anything. What's this guy? Non, ça va, ça va. Hey, C'est bon, Swat! vas-y, vas-y. Bill yang ingin sekali mendapatkan informasi lebih akhirnya naik pitam. Untungnya Virgin saat itu dapat menenangkannya. Lalu saat Bill berada di rumah Virgin, salah seorang teman Virgin mengatakan bahwa dia mendapatkan beberapa foto Saud lewat Instagramnya. Dan dari sini pula didapat juga foto teman-temannya. Il veut dire quoi quand il dit light skin? Est-ce que ça veut rien dire? Ouais, if I can... I don't understand. Tentu saja ini adalah berita yang bagus buat si Bill. Kemudian si Bill pergi menemui putrinya untuk memastikan siapakah sebenarnya si Akim lewat foto-foto ini. Dan akhirnya singkat cerita Bill pun tahu siapa dan bagaimana rupa si Akim. Lalu Bill pun langsung tancap gas sendirian ke daerah Caliste untuk mencari Akim. Seorang sopir taksi yang mengantarkannya mengatakan bahwa daerah itu sangatlah berbahaya dan merupakan daerah yang banyak kriminalitasnya. Sesampainya di sana, Bill bertanya ke sana kemari tentang Akim dengan menunjukkan fotonya kepada orang-orang tersebut. Akan tetapi tak satu pun dari mereka mengenalinya. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Saat hendak pulang, dia malah dicegat oleh segerombolan preman lokal yang hendak minta uang rokok. Bill pun melawannya dengan berkelahi dengan mereka. Karena dikeroyok, akhirnya Bill pun babak belur dihajar oleh mereka. The guy lives here. Je crois que ça gagne pour l'anglais. I speak English. You suck my dick. Regarde, regarde le karaté, c'est comme ça. Je te fais ça. Vas-y, tu peux faire. Untungnya saat itu bos dari para preman datang tepat pada waktunya, sehingga nyawanya pun dapat selamat. Dan tanpa sengaja Bill melihat si Akim di tempat itu pula.
Bill yang saat itu sudah sekarat tidak dapat berbuat apa-apa. Dia pun dibuang di tempat pom bensin. Singkat cerita, Bill pun akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bill yang masih dengan muka-muka lembam ingin bertemu dengan Allison. Di sini Allison pun akhirnya tahu bahwa papanya itu telah membohonginya selama ini. Allison pun yang benar-benar marah bersumpah tidak mau melihat ayahnya lagi. I feel so stupid. You've always lied. Savion! Savion! Allie, listen to me. Fucking up my life. 4 bulan sudah berlalu. Bill saat itu sudah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai pegawai konstruksi, dan dia menetap di rumah si Virgin. Di sini Bill terlihat semakin dekat dengan mereka berdua. Bahkan Maya dan Bill pun saling mengajari bahasa mereka masing-masing dalam keseharian mereka. Wah, mantap. Suatu ketika Bill merindukan putrinya dan kemudian ingin menjenguknya di penjara. Bertepatan dengan itu, beruntungnya Allison mendapatkan izin untuk keluar dari penjara. Kemudian Allison pun mengajak ayahnya itu ke tempat kuburan Lina, yaitu pacarnya yang terbunuh itu. What work? Construction. I didn't read that. Lalu mereka pun pergi ke sebuah pantai untuk melepaskan penat mereka berdua. Wah, mantap. Lalu akhirnya Bill mengajak Allison ke rumah Virgin, dan mereka pun berkenalan di sini. Terlihat mereka semua cocok sekali satu sama lain. Bahkan sampai suatu ketika Allison bertanya kepada Virgin, "Apakah kamu sudah bercocok tanam dengan ayahku?" tanyanya. Dan Virgin pun dengan malu-malu menjawab, "Belum sempat karena mereka semua sedang sibuk. Tapi entar nggak tahu ya," katanya. Tak berselang lama pada malam harinya, Bill mendapat telepon dari rumah sakit. Ternyata Allison mencoba bunuh diri saat itu. Tapi beruntung buatnya, dia masih dapat diselamatkan. Bill yang sangat panik sekali saat itu berdoa kepada Tuhan agar putrinya selamat. Bon, il faudrait y aller maintenant. Perhatian Virgin kepada Bill membuat mereka berdua menjadi suka satu sama lain. Singkat cerita, mereka pun berkencan di sebuah kafe. Dan pada malam harinya, karena tidak tahan, mereka berdua akhirnya bercocok tanam. Dan akhirnya enak-enakan berdua. Waduh, mantap. Yeah, you can dance to it. Really? Hey, ready for it? Two guns. Scene pun berlanjut pada hari libur. Bill mengajak Maya untuk menonton bola di stadion. Tak disangka-sangka dia melihat keberadaan Akim yang saat itu menjadi supporter bola. Singkat cerita, Bill pun mengejarnya dan kemudian menghajarnya. Lalu Bill menelpon Dirosa dan mengajaknya bertemu saat itu. Kemudian dia memberikan bukti potongan rambut Akim sebagai bukti DNA. Nah guys, DNA ini digunakan untuk menyelidiki siapa pembunuh Lina sebenarnya. Scene pun berlanjut. Hari itu Maya bertanya kepada Bill mengenai siapa yang berada di dalam basement itu. Bill yang terkejut atas pertanyaan itu meminta Maya untuk tutup mulut, bahkan kepada ibunya. Di scene lainnya terlihat Dinosa sedang berkumpul di sebuah tempat dan mengadakan pesta dengan para teman polisinya. Mereka sedang membicarakan kasus Allison
dan sebenarnya mereka sangat rasis kepada Allison. Jadi sebenarnya mereka itu sangat tidak menyukai orang asing ya teman-teman. Scene beralih di basement rumah Virgin. Tampak di sini Bill bercakap-cakap dengan Akim. Ternyata Akim disekap di tempat ini. Saat itu Akim berkata kepada Bill bahwa Allison yang menyuruhnya membunuh Lina dengan imbalan sebuah kalung dan beberapa uang. Saat itu Bill tidak begitu mengerti apa yang dikatakannya karena Kim tidak begitu bisa berbahasa Inggris. Sampai saatnya Akim berkata "Still water". Ya, ketika itu Bill pun sadar bahwa itu adalah kalung pemberiannya untuk Allison. Bill saat itu mulai penasaran dan kemudian mencari tahu kepada ibunya yang juga nenek Allison yang berada di Amerika. Lalu suatu pagi Dinosa datang ke rumah Virgin dengan berpura-pura sebagai tukang ledeng. Kemudian Dinosa bertanya kepada Virgin, "Apakah kamu mempunyai basement?" tanyanya. Virgin pun menjawab tidak, katanya. Nah, usut punya usut, si Dinosa ini curiga bahwa Bill sudah menyekap Akim di dalam basementnya. Tidak hanya itu, di hari berikutnya sepulang menjemput Maya, Bill dicegat oleh beberapa polisi dan kemudian menginterogasinya. Polisi-polisi itu memaksa Bill untuk mengantarkan mereka ke dalam basement. Tentu saja saat itu Bill merasa ketakutan setengah mati kalau sampai ketahuan. Singkat cerita, saat mereka menggeledah tempat itu, Akim sudah tidak berada di tempat itu. Mr. Baker. Polisi yang merasa masih curiga terhadap mereka akhirnya menginterogasi Virgin dan juga si kecil Maya. Bill tenang saja saat mereka menginterogasi Virgin, tetapi tidak saat mereka menginterogasi si kecil Maya. Bill yang ketakutan terlihat pucat sekali dan mengeluarkan banyak keringat dingin. Beruntung buat Bill karena Maya dapat mengelabui para polisi dan membuat mereka pun pergi dari tempat itu. Atas kejadian itu, Virgin yang marah akhirnya mengusir Bill dengan berat hati. Lalu setelah itu, Bill mendapatkan telepon dari pengacaranya yang ingin mengajaknya bertemu. Saat itu sang pengacara mengatakan bahwa polisi telah menemukan bukti baru, yaitu DNA yang cocok dengan DNA si pembunuh. Dan ternyata guys, di sini si Dinosa lah yang membantunya membawa DNA itu. Dan ini artinya pula bahwa Allison bukanlah pembunuhnya. Bahkan Allison berhak bebas dari dalam penjara. Singkat cerita, Allison pun dibebaskan dari penjara. Dan kemudian mereka kembali ke Amerika dengan disambut para pejabat-pejabat bagian Oklahoma. Hal ini dikarenakan pembebasan ini tentunya peristiwa besar dan sangatlah bersejarah bagi negara Amerika dan juga Perancis. Setibanya di rumah, mereka pun disambut pula oleh tetangga dan para kerabat mereka. Terlihat di sini Bill sangat senang sekali dan merasa bahagia sekali. Di tengah pesta kedatangan mereka itu, tiba-tiba saja Bill merasa gelisah dan ingin sekali bertanya sesuatu kepada putrinya Allison. Bill bertanya kepada Allison mengapa kalung Stillwater yang diberikannya itu berada di tangan si Akim. Allison yang tidak dapat berbohong lagi akhirnya menangis sekencang-kencangnya. Dan kemudian dia berkata jujur bahwa dialah yang meminta Akim membunuh si Lina. Waduh, gimana nih guys? Runyam dah. Harusnya dua-duanya dipenjara, bener gak? Dan dari sini pun film pun tamat. Ya teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Stillwater. Gimana menurut kalian teman-teman? Seru bukan?
Silahkan komen ya di video saya kali ini. Bagi kalian yang ingin request sebuah film, silahkan komen pula di dalam video ini. Nanti akan saya buatkan alur ceritanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, dan subscribe. Ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.